Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya hikmah Islam, semoga kalian selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita senantiasa diberkahi, dijauhkan dari segala keburukan, dan diberi kemudahan dalam memahami ilmu yang bermanfaat. Amin. Di dunia yang semakin sibuk ini, kita seringkali terjebak dalam percakapan yang panjang, diskusi yang tak berujung, bahkan obrolan yang sebenarnya tidak membawa manfaat bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Tanpa kita sadari, kebiasaan ini bisa mengurangi ketenangan hati dan menjauhkan kita dari kebijaksanaan sejati. Padahal, para ulama dan para wali telah lama mengajarkan bahwa menjaga lisan adalah salah satu kunci keselamatan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi sumber keberkahan, atau justru bisa menjadi sebab kehancuran. Maka, penting bagi kita untuk memahami bagaimana seharusnya kita mengelola ucapan agar tetap dalam koridor kebaikan dan hikmah. Di video kali ini, kita akan menggali lebih dalam tentang nasihat dari seorang ulama besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, mengenai pentingnya membatasi perkataan yang tidak berguna. Sebuah pesan yang tampak sederhana, namun memiliki dampak luar biasa dalam kehidupan spiritual dan sosial kita. Apa saja hikmah di balik nasihat ini? Mengapa berbicara secukupnya bisa membawa kita lebih dekat kepada makrifat? Dan bagaimana cara melatih diri agar terhindar dari pembicaraan sia-sia? Mari kita bahas bersama. Dan semoga pembahasan ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan. Jangan lupa untuk menyimak sampai akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita amalkan. Bismillah, mari kita mulai. Poin 1. Membersihkan hati dari kegelapan. Hati adalah pusat spiritual manusia. Dalam Islam, hati bukan hanya sekadar organ fisik, tetapi juga simbol dari kesadaran, niat, dan hubungan seseorang dengan Sang Pencipta. Jika hati bersih, maka seluruh amal perbuatan seseorang akan dipenuhi dengan cahaya kebaikan. Sebaliknya, jika hati kotor oleh perkataan sia-sia dan dosa, maka seseorang akan semakin jauh dari petunjuk dan keberkahan. Bahaya banyak bicara tanpa manfaat. Setiap kata yang diucapkan memiliki konsekuensi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjebak dalam kebiasaan berbicara tanpa tujuan yang jelas. Perbincangan kosong, gosip, hingga debat yang tidak membawa manfaat bisa menjadi racun bagi hati. Ketika seseorang terlalu banyak berbicara tanpa kontrol, beberapa dampak negatif dapat muncul. 1. Hati menjadi keras dan sulit menerima kebenaran. Orang yang banyak berbicara cenderung lebih banyak membela diri dan sulit menerima nasihat. Semakin sering seseorang berbicara tanpa hikmah, semakin sulit hatinya tunduk pada kebenaran. 2. Mengurangi keikhlasan dalam beribadah. Ketika seseorang terbiasa berbicara berlebihan, pikirannya akan dipenuhi dengan hal-hal duniawi yang mengalihkan fokus dari ibadah. Dalam tasawuf, keikhlasan adalah kunci utama untuk mencapai makrifat, dan terlalu banyak bicara bisa mengurangi kehusyukan dalam ibadah. 3. Menambah dosa tanpa disadari. Banyak bicara membuka peluang untuk jatuh dalam dosa seperti ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, dan bahkan dusta. Semakin banyak kata yang keluar, semakin sulit seseorang menjaga dirinya dari perkataan yang salah. 4. Menyebabkan kegelisahan dan ketidaktenangan hati. Orang yang banyak berbicara tanpa manfaat seringkali merasa gelisah, karena pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak penting. Sebaliknya, diam dan berbicara seperlunya akan membuat hati lebih tenang dan damai. B. Bagaimana diam bisa membersihkan hati? Dalam tasawuf, diam bukan berarti pasif, tetapi sebuah bentuk pengendalian diri. Para ulama sufi mengajarkan bahwa seseorang yang lebih banyak merenung dan berbicara seperlunya akan lebih mudah memahami kebijaksanaan hidup. 1. Membantu introspeksi diri. Dengan mengurangi perkataan yang tidak perlu, seseorang memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir sebelum berbicara. Ini membantu dalam mengenali kesalahan diri dan memperbaiki kekurangan. 2. Mengurangi hawa nafsu. Perkataan yang tidak berguna seringkali lahir dari hawa nafsu. Dengan mengendalikan lisan, seseorang juga sedang melatih dirinya untuk mengontrol nafsu yang bisa menyesatkannya. 3. Meningkatkan kualitas hati dalam menerima ilmu. Hati yang bersih dari perkataan sia-sia lebih mudah menerima ilmu dan nasihat. Banyak ulama mengingatkan bahwa ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang dipenuhi dengan kesia-siaan. 4. Membawa ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Dengan menjaga lisan, seseorang akan merasakan ketenangan batin yang lebih dalam. Ini karena energi yang sebelumnya digunakan untuk berbicara bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti membaca, merenung, dan berzikir. Poin 2. Mendekatkan diri kepada Allah.
Setiap langkah dalam perjalanan spiritual bertujuan untuk semakin dekat dengan Allah. Salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan menjaga lisan dan menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. A. Kekuatan zikir dalam mendekatkan diri kepada Allah. Zikir, atau mengingat Allah, adalah salah satu ibadah yang paling ringan namun memiliki dampak yang luar biasa. Seseorang yang sering berzikir akan merasakan ketenangan hati dan semakin dekat dengannya. Namun, zikir yang berkualitas tidak akan bisa dilakukan jika lisan seseorang terbiasa dengan perkataan sia-sia. 1. Zikir sebagai penyejuk hati. Hati yang terbiasa dengan perkataan sia-sia akan sulit merasakan nikmatnya mengingat Allah. Sebaliknya, seseorang yang menjaga lisannya akan lebih mudah merasakan kehusyukan dalam zikir. 2. Menggantikan perkataan sia-sia dengan doa dan istighfar. Daripada menghabiskan waktu dengan perbincangan yang tidak bermanfaat, lebih baik menggantinya dengan istighfar atau doa yang bisa mendatangkan keberkahan. 3. Meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah. Dengan menjaga lisan, seseorang akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Ini secara otomatis meningkatkan kesadaran seseorang akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. B. Bagaimana berbicara seperlunya bisa membantu mendekatkan diri kepada Allah? Ketika seseorang membatasi perkataan yang tidak berguna, ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui berbagai cara. 1. Meningkatkan kualitas sholat. Orang yang terlalu banyak berbicara seringkali sulit untuk fokus dalam sholat. Dengan membiasakan diri berbicara seperlunya, seseorang akan lebih mudah menghadirkan kehusyukan dalam sholatnya. 2. Lebih banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Mengurangi perkataan yang tidak perlu bisa digantikan dengan membaca Al-Quran, yang merupakan salah satu cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Membantu memahami kebijaksanaan hidup. Diam dan berbicara seperlunya membuat seseorang lebih banyak merenung dan memahami hikmah di balik setiap kejadian. Ini adalah salah satu kunci untuk semakin dekat kepada Allah dan memahami rencananya dalam kehidupan kita. 4. Menghindarkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dalam banyak hadits, dijelaskan bahwa salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dengan menjaga lisan, seseorang telah melakukan salah satu bentuk ibadah yang bisa mendekatkannya kepada Allah. Poin 3. Meningkatkan kewibawaan dan kehormatan diri. Kewibawaan dan kehormatan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh secara instan. Keduanya merupakan hasil dari sikap, perilaku, dan cara seseorang membawa dirinya dalam pergaulan. Salah satu faktor yang menentukan kewibawaan seseorang adalah bagaimana ia menggunakan lisannya. A. Orang yang sedikit bicara lebih dihormati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat bahwa orang yang terlalu banyak bicara cenderung kehilangan respek dari orang lain. Sebaliknya, orang yang berbicara seperlunya dengan penuh hikmah justru lebih dihormati. 1. Kesannya lebih bijak dan matang. Orang yang tidak banyak bicara dianggap lebih memiliki kontrol atas dirinya. Ini menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. 2. Kata-katanya lebih diperhatikan. Seseorang yang hanya berbicara ketika perlu akan lebih didengar karena setiap kata yang keluar dari mulutnya dianggap penting. 3. Lebih terhindar dari kesalahan dalam berbicara. Banyak bicara meningkatkan risiko tergelincir dalam kesalahan, baik itu berbohong, berbicara tanpa fakta, atau menyinggung perasaan orang lain. 4. Lebih dihormati dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Di tempat kerja atau dalam komunitas, orang yang berbicara secukupnya dan penuh pertimbangan akan lebih dihargai karena dianggap memiliki integritas. B. Menghindari kesan sok tahu dan berlebihan. Orang yang terlalu banyak berbicara seringkali jatuh ke dalam perangkap sok tahu atau berlebihan dalam menjelaskan sesuatu. Ini bisa mengurangi kepercayaan orang lain terhadapnya. 1. Berbicara tanpa ilmu hanya akan menimbulkan fitnah. Jika seseorang sering berbicara tanpa dasar yang kuat, kata-katanya bisa menyesatkan orang lain dan menyebabkan fitnah. 2. Orang lain akan cenderung mengabaikan pendapatnya. Jika seseorang terlalu sering berbicara tanpa memberikan nilai tambah, orang lain akan mulai tidak menganggap serius ucapannya. 3. Terjebak dalam perdebatan yang tidak perlu. Orang yang banyak bicara seringkali tanpa sadar memicu perdebatan yang tidak berujung, yang pada akhirnya hanya membuang waktu dan energi. C. Cara menggunakan lisan untuk meningkatkan wibawa. Agar lisan menjadi sumber kewibawaan, seseorang harus menerapkan beberapa prinsip berikut. 1. Berbicara hanya jika diperlukan. Jika tidak ada manfaat yang jelas dari sebuah percakapan, lebih baik diam. 2. Gunakan kata-kata yang penuh makna. Hindari berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Pilih kata-kata yang benar-benar memiliki dampak positif.
3. Jaga nada dan intonasi suara. Orang yang berbicara dengan tenang dan terkontrol lebih dihormati dibandingkan mereka yang suka berteriak atau berbicara terlalu cepat. 4. Gunakan lisan untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Jika harus berbicara, gunakanlah untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti berbagi ilmu atau menasihati dengan cara yang baik. Poin 4. Menghindari dosa dari lidah. Lisan adalah salah satu sumber dosa yang paling berbahaya. Banyak orang terjerumus dalam kesalahan besar bukan karena perbuatan fisik mereka, tetapi karena kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat ditekankan dalam tasawuf. A. Bahaya dosa lidah. Beberapa dosa yang paling sering dilakukan manusia berasal dari perkataan yang tidak terkendali. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Ghibah, menggunjing. Membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan yang benar bisa merusak hubungan sosial dan mendatangkan dosa. 2. Namimah, adu domba. Memprovokasi atau menyebarkan cerita yang memicu konflik antara dua pihak. 3. Dusta, bohong. Berbohong, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk menghindari konsekuensi, merupakan salah satu dosa besar yang bisa merusak integritas seseorang. 4. Mengejek dan merendahkan orang lain. Kata-kata yang merendahkan atau mempermalukan orang lain bisa menyakiti hati mereka dan menimbulkan kebencian. 5. Bersumpah palsu. Menggunakan nama Allah dalam sumpah untuk menutupi kebohongan adalah dosa besar yang berakibat fatal. 6. Berbicara dengan niat buruk. Kadang seseorang berbicara dengan niat memanipulasi, menipu, atau menjatuhkan orang lain. Ini adalah bentuk keburukan yang sangat dilarang. B. Dampak dosa dari lidah. 1. Menghancurkan hubungan sosial. Seseorang yang suka berbicara tanpa filter akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. 2. Menghilangkan keberkahan hidup. Kata-kata buruk yang keluar dari lisan bisa menjadi sebab hilangnya keberkahan dalam rezeki dan kehidupan seseorang. 3. Menyebabkan pertanggungjawaban di akhirat. Setiap kata yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan. Jika seseorang banyak berbicara tanpa berpikir, ia akan menghadapi konsekuensinya di hari akhir. 4. Menjadikan hati gelisah dan tidak tenang. Seseorang yang terbiasa dengan perkataan sia-sia akan sulit mendapatkan ketenangan batin. Ia akan selalu merasa gelisah karena terlalu banyak berkata tanpa tujuan yang jelas. C. Cara menghindari dosa dari lidah. 1. Membiasakan diri berpikir sebelum berbicara. Sebelum mengatakan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini bermanfaat? 2. Memperbanyak zikir dan doa. Dengan menggantikan perkataan yang tidak berguna dengan zikir, seseorang bisa lebih menjaga lisannya. 3. Menghindari lingkungan yang suka bergunjing. Jika berada dalam lingkungan yang suka membicarakan orang lain, lebih baik meninggalkan tempat tersebut atau mengalihkan pembicaraan. 4. Meningkatkan ilmu dan wawasan. Dengan banyak belajar, seseorang akan lebih sadar akan pentingnya menjaga lisan dan menghindari perkataan yang sia-sia. Poin 5. Melatih kesabaran dan kedewasaan spiritual. Dalam perjalanan spiritual dan tasawuf, pengendalian diri adalah kunci utama dalam mencapai kedamaian batin dan kedekatan dengan makna hakiki kehidupan. Salah satu bentuk pengendalian diri yang paling sulit tetapi memiliki dampak besar adalah menjaga lisan dari berbicara hal-hal yang tidak berguna. Banyak berbicara tanpa manfaat bukan hanya dapat membuat seseorang kehilangan fokus, tetapi juga bisa menjadi pemicu emosi negatif, seperti marah, iri, atau bahkan kesombongan. Seseorang yang mampu menahan diri dari berbicara secara berlebihan berarti sedang melatih dirinya untuk lebih sabar dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Sabar dalam konteks ini bukan hanya berarti menahan amarah, tetapi juga bersikap tenang dan bijak sebelum mengeluarkan perkataan. Tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua situasi harus ditanggapi dengan kata-kata. Kadang, diam jauh lebih memberikan ketenangan daripada berbicara tanpa arah yang jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran kita. Misalnya, ketika seseorang mengkritik kita secara tidak adil, reaksi alami yang muncul biasanya adalah keinginan untuk membela diri atau bahkan menyerang balik. Namun, orang yang telah terlatih dalam menjaga lisannya akan lebih memilih untuk merespons dengan diam atau hanya berkata seperlunya. Diam dalam situasi seperti ini bukan berarti kalah, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dalam mengelola emosi. Selain itu, berbicara terlalu banyak seringkali membawa seseorang pada kondisi di mana ia kehilangan kendali atas perkataannya sendiri. Orang yang terbiasa berbicara tanpa berpikir cenderung mudah mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain atau bahkan menyesatkan dirinya sendiri.
Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti bergosip, menyebarkan informasi yang belum tentu benar, atau membicarakan keburukan orang lain. Dalam tasawuf, hal-hal semacam ini dianggap sebagai penghalang dalam perjalanan spiritual seseorang. Ketika seseorang mulai membatasi pembicaraan yang tidak perlu, ia juga sedang melatih dirinya untuk lebih banyak mendengar dan merenung. Mendengar dengan penuh perhatian adalah keterampilan yang seringkali terabaikan, padahal memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara, seseorang bisa lebih memahami orang lain, menghindari kesalahpahaman, dan meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Lebih jauh lagi, kebiasaan untuk berbicara seperlunya juga melatih seseorang untuk lebih menghargai kata-kata yang diucapkan. Kata-kata yang keluar dari lisan seseorang seharusnya memiliki makna, bukan sekadar mengisi keheningan. Dalam banyak kasus, kata-kata yang sedikit tetapi memiliki bobot makna jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan ucapan yang panjang tetapi kosong. Orang yang mampu menahan diri dari berbicara berlebihan juga cenderung memiliki tingkat introspeksi yang lebih tinggi. Mereka lebih sering mengamati dirinya sendiri, merenungkan tindakan-tindakannya, dan berusaha memperbaiki diri. Dalam tasawuf, refleksi diri adalah bagian penting dalam perjalanan menuju makrifat, di mana seseorang semakin memahami hakikat dirinya dan hubungan dengan Sang Pencipta. Pada akhirnya, melatih diri untuk sedikit berbicara tetapi lebih banyak mendengar dan berpikir bukan hanya bermanfaat bagi perkembangan spiritual, tetapi juga membawa dampak positif dalam kehidupan sosial. Orang-orang yang dikenal bijaksana dan penuh wibawa adalah mereka yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Poin 6. Meningkatkan kualitas ibadah dan konsentrasi spiritual. Seseorang yang terlalu banyak berbicara seringkali kehilangan fokus dalam ibadahnya. Pikiran mereka dipenuhi oleh berbagai hal yang mungkin tidak penting, sehingga sulit untuk benar-benar khusyuk dalam beribadah. Dalam tasawuf, ibadah bukan hanya tentang menjalankan ritual, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa menghadirkan hati dan pikirannya sepenuhnya dalam setiap tindakan ibadah yang dilakukan. Berbicara yang tidak perlu dapat menguras energi mental dan emosional seseorang, sehingga ketika tiba waktunya untuk beribadah, ia merasa lelah dan tidak bisa fokus. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa menjaga lisannya akan memiliki energi mental yang lebih stabil, sehingga lebih mudah untuk mencapai ketenangan dan kehusyukan dalam ibadahnya. Ketika seseorang mulai membiasakan diri untuk berbicara seperlunya, ia juga akan lebih banyak menghabiskan waktunya dalam perenungan dan zikir. Zikir, atau mengingat Sang Pencipta, adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam tasawuf. Zikir tidak harus selalu diucapkan dengan lisan, tetapi juga bisa dilakukan dalam hati. Orang yang sering berbicara tanpa arah cenderung lebih sulit untuk mencapai kondisi hati yang tenang dan penuh kesadaran dalam zikirnya. Selain itu, sedikit berbicara juga membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas syalatnya. Sholat yang dilakukan dengan hati yang tenang dan pikiran yang terfokus akan memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan seseorang. Namun, jika seseorang terbiasa banyak bicara dan pikirannya selalu sibuk dengan berbagai hal yang tidak perlu, maka ketika ia berdiri dalam sholat, pikirannya akan mudah teralihkan. Dalam kehidupan modern, di mana distraksi ada di mana-mana, menjaga konsentrasi dalam ibadah menjadi tantangan tersendiri. Salah satu cara untuk melatih konsentrasi ini adalah dengan membatasi pembicaraan yang tidak perlu. Ketika seseorang lebih banyak diam dan menghindari percakapan yang sia-sia, pikirannya menjadi lebih jernih dan lebih mudah untuk diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat. Keheningan juga memiliki kekuatan tersendiri dalam membantu seseorang memahami makna ibadah yang ia jalankan. Dalam tasawuf, ada konsep tafakur, yaitu merenungkan kebesaran ciptaannya dan mencari makna dari setiap kejadian dalam hidup. Orang yang banyak berbicara tanpa arah cenderung kehilangan kesempatan untuk bertafakur, karena pikirannya selalu sibuk dengan hal-hal duniawi yang tidak selalu bermanfaat. Lebih jauh lagi, dengan membiasakan diri untuk sedikit berbicara, seseorang juga bisa lebih memperdalam pemahamannya terhadap ilmu agama. Ilmu tidak hanya didapatkan dari mendengar ceramah atau membaca kitab, tetapi juga dari pengalaman hidup yang dihayati dengan penuh kesadaran. Orang yang banyak berbicara seringkali kehilangan kesempatan untuk merenungi dan memahami pelajaran dari setiap kejadian dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang memiliki kedalaman spiritual seringkali lebih pendiam dan tenang. Mereka tidak mudah tergoda untuk ikut dalam perbincangan yang tidak penting, karena mereka tahu bahwa waktu adalah anugerah yang harus digunakan sebaik mungkin. Pada akhirnya, membatasi pembicaraan yang tidak perlu bukan hanya tentang menjaga lisan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bisa mengarahkan energinya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Dengan berbicara seperlunya, seseorang bisa lebih fokus dalam ibadah, lebih banyak merenung, dan lebih mudah mencapai ketenangan batin yang sejati. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak berguna adalah salah satu cara untuk melatih kedewasaan spiritual, meningkatkan ketenangan batin,
dan memperdalam kualitas ibadah. Dengan lebih banyak diam dan merenung, seseorang bisa lebih memahami makna hidup, menjaga hati dari hal-hal negatif, serta membangun kewibawaan dan ketenangan jiwa. Sikap ini juga membantu dalam menghindari kesalahan yang bisa muncul dari perkataan yang tidak perlu, serta membawa seseorang lebih dekat pada kebijaksanaan dan ketulusan dalam setiap aspek kehidupannya. Sahabat Cahaya Hikmah Islam, semoga pembahasan ini membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan lisan. Mari kita terus belajar, merenung, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kajian-kajian penuh hikmah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga hati, jaga lisan, dan terus berjalan di jalan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.